namanya sebuah usaha itu harus menekan biaya sekecil mungkin ya, biaya sekecil mungkin untuk mendapatkan hasil sebesar mungkin. Jadi kurang lebih seperti itu sahabat. Halo sahabat, apa kabar? Ketemu lagi ya dengan saya di Gopala Channel yang merupakan bahasan seputar belajar beternak kambing dan domba. Dalam video saya kali ini saya ingin membagikan cara memupuk sahabat ya. Cara memupuk rumput budidaya dengan menggunakan kohe sahabat. Jadi ini ya pupuknya. Jadi kohe ini kita ambil dari kandang, kemudian kita pupukkan seperti ini sahabat. Jadi tanaman ini sekitar umur lebih 1 bulan lah gitu ya. Mulai hidup, kemudian kita pupuk menggunakan pupuk kohe ini sahabat. Sesuai pengalaman ini hasilnya bagus sahabat ya, karena di dalam kohe tersebut banyak unsur hara ya, unsur hara yang diperlukan oleh tumbuhan. Jadi kita tidak perlu memakai lagi pupuk kimia sahabat. Karena pupuk ini sudah cukup ya untuk mencukupi kebutuhan unsur hara untuk tanaman ini. Di satu sisi dengan menggunakan pupuk kohe ini lebih hemat biaya sahabat. Yang jelas banyak sekali keuntungan ya. Jadi kurang lebih ada satu simbiosis lah gitu. Jadi bisa dikatakan ada integratednya gitu ya, dalam skala kecil maksudnya. Mungkin nanti coba akan kita kembangkan juga ya pupuk ini untuk memupuk tanaman yang lain, pupuk sayuran, mungkin sayuran sekitar rumah atau yang lain. Jadi untuk jenis ini rumput ini setaria sahabat. Setaria ya, luasnya ada 1250 meter persegi sahabat. 1250 ya meter persegi, yang kebetulan berada di sekitar berada di samping rumah sahabat. Berada di samping rumah. Kemudian tanaman ini juga kita tumpang sarikan sahabat ya. Kita tumpang sarikan dengan tanaman rambanan sahabat. Jadi seperti ini ya, ada indigo vera yang baru kita tanam ini, kecil sih ya, bibitnya juga memang kecil. Kemudian ada daun Afrika, juga rambanan yang lain sahabat. Tentu dengan penyiapan pakan seperti ini, artinya dengan kita menanam ini akan menjadikan beternak jadi lebih mudah sahabat.
karena jadi lebih gampang ya. Jadi apapun itu kalau terkonsep akan menjadi lebih mudah sahabat. Ini lumayan ya, tapi ini juga rumput liarnya juga saling berkejaran sahabat. Nah ini salah satu contohnya anunya sahabat, apa namanya, daun Afrika ya, yang ketutup rumput liar. Nah, seperti ini. Ini harapannya nanti sahabat ya, harapannya nanti kita panen rumput juga panen ramban sahabat. Yang mana itu sangat bagus ya. Yang mana rumput budidaya ini sebagai sumber serat, kemudian rambanannya sebagai sumber protein sahabat ya. Sumber protein serta unsur yang lain, yang jadi antara serat kasar dan protein kasarnya itu bisa tercukupi dengan memadukan antara rumput dan rambanan. Ini lumayan bagus sahabat ya, sudah. Jadi yang bagian sini, yang bagian tinggi ini juga udah lumayan bagus. Jadi seperti ini sahabat. Ini tempatnya begitu dekat sahabat ya, hanya di samping rumah. Nah, jadi seperti itu sahabat. Jadi lahan ini juga saya kombinasikan dengan telo karet juga sahabat, singkong ya, dengan singkong karet. Kemudian juga ada telo Papua sedikit sahabat ya. Di sana ada telo Papua karena masih sangat terbatas sekali sahabat anunya sahabat, bibitnya ya. Mudah-mudahan nanti bisa kita kembangkan lagi. Dan ini ada juga residi sahabat ya, gamal. Ada gamal juga. Yang sebelah situ dulu kita gunakan gama umami sahabat ya. Jadi seperti video yang pernah saya angkat sebelumnya, saya gantilah gitu ya, saya ganti dengan rumput pendek seperti ini dengan tujuan bisa mengkombinasikan antara rumput dan rambanan sahabat. Jadi kalau dengan menggunakan gama umami ini kayaknya sulit sahabat ya. Gama umami ini batangnya dia kan besar ya, besar tinggi, tentu untuk rambanan itu tidak akan bisa berkembang sahabat. Jadi sulit berkembang lah gitu ya, karena dia akan tertimbun oleh rumput gama umami tersebut. Tapi dengan menggunakan setaria ini atau rumput yang lain seperti mombaca misalnya, atau adalah yang lebih tinggi dikit itu rumput Guatemala, itu masih bisa lah ya kita padukan, kita jadikan tumpang sari, itu masih bisa sahabat. Makanya dulu sempat saya tanami menggunakan gama umami, itu saya urungkan sahabat ya, saya batalkan hanya beberapa baris ya, hanya beberapa baris yang pada akhirnya saya batalkan, kemudian saya tanamin ini. Ini juga ada telo Papua sahabat. Ini ya, ini telo Papua. Nah, ini telo Papua. Kemudian itu juga telo Papua. Yang sana juga.
Jadi dengan menggunakan pupuk kandang ini, pupuk kohe ya, pupuk dari sampah peternakan kita, tentu akan banyak mengurangi kosnya sahabat, mengurangi biaya ya. Jadi mudah-mudahan ini bisa menjadi motivasi ya, untuk menjadi motivasi sahabat ternak untuk mempersiapkan lahan pakannya, menanam dan terus menanam sahabat. Jadi hanya itu sahabat ya. Jadi kunci sukses sebuah ternak itu hanya di persediaan pakan sahabat. Kalau pakan kita melimpah, pakan kita banyak dari unsur rumput dan rambanan, tentu akan menjadi lebih mudah. Jadi kita tidak perlu memberi lagi pakan-pakan pabrikan sahabat, yang tentu akan banyak membutuhkan biaya ya. Akan banyak membutuhkan biaya. Jadi dengan menggunakan pupuk ini semua akan jadi lebih mudah. Jadi saya rasa itu sahabat, terima kasih ya sudah menonton. Saya akhiri video ini dengan sebuah tagline yang sama. Jangan takut kotor, yuk nging wedhus bareng aku. Mantap.